Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, dan pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rekan saya, Jeremia dan Farafi, akan mempresentasikan tugas Wireshark kita, yang dimana kita akan mencoba untuk menggunakan Wireshark sebagai tool untuk menganalisa paket dalam jaringan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama-tama, kita akan menuliskan IPv4 address dari tujuan website yang diakses pada browser. Website yang kita gunakan di sini adalah website yang menggunakan protokol HTTP, yang dimana protokol ini sendiri tidak dalam kondisi aman atau not secure. Untuk mendapatkan IP dari sumber, kita dapat melakukan ping website cpns.polri.go.id melalui control panel. Hal ini juga dapat dilakukan melalui name resolution pada Wireshark. Bisa dilihat dari output control panel ini bahwa source yang kita dapatkan adalah 192.168.1.7 dan destination yang kita peroleh adalah 120.29.228.85. Langkah selanjutnya, kita tuliskan command filter yang hanya bertujuan untuk menampilkan alamat website yang dituju. Di sini command filter yang kita tuliskan adalah IP address 120.29.228.85 dan 192.168.1.7. Setelah itu, kita buat list protokol apa saja yang telah ditangkap oleh Wireshark pada menu protokol list hierarchy. Bisa kita lihat di sini bahwa pada kolom persen packets, terlihat bahwa 100% paket yang dikirim berhasil sampai, dan terdapat 206 paket yang dikirim. Dari sini, kita dapat mengambil asumsi bahwa jaringan stabil dalam proses request dan response data. Dan terdapat juga line-based text data dan portable network graphics yang merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan pada saat mengakses website. Kemudian, jika kita amati, protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP. Maka kita gunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET. Pada TCP stream, dapat dilihat informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan pengguna pada website yang dipakai. Karena itu, salah satu kekurangan dari protokol HTTP adalah orang lain dapat dengan mudahnya mengakses informasi mengenai aktivitas kita sehingga privasi kita terganggu. Lalu kita pilih salah satu paket HTTP untuk mencari source IP address, destination IP address, source MAC address, dan destination MAC address dari paket yang telah dipilih. IP address, source, dan destination dapat dilihat pada panel Internet Protocol version 4, dan kita mendapat informasi IP address source 192.168.1.7 dan IP address destination 120.29.228.85. Kemudian, MAC address source dan destination dapat dilihat pada panel Ethernet 2. Informasi MAC address source yang kita dapatkan adalah 40 E2 30 ED67 D9, dan MAC address destination yang kita peroleh adalah A8 74 84 35 N04E. Kemudian, klik list HTTP GET dan perhatikan panel paket detail, lalu masuk ke bagian timestamp atau time since first frame. Kemudian, kita klik kanan dan pilih apply as column. Demikian pula pada bagian timestamp atau time since previous frame. Kemudian, kita akan menghitung waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan responnya sampai ke user HTTP 200 OK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa waktu HTTP GET yang kita peroleh yaitu 2,61 detik, dan waktu 200 OK-nya adalah 4,67 detik. Dan waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan responnya sampai ke user adalah 4,67 dikurangi 2,61 atau 2,06 detik. Terakhir, kita gunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP dan UDP. Filter yang digunakan adalah IP address 120.29.228.85 dan IP address 192.168.1.7 dan TCP untuk filter TCP.
Dan filter yang digunakan untuk UDP adalah IP address 120.29.228.85 dan IP address 192.168.1.7 dan UDP. Pada percobaan kali ini, hanya protokol TCP saja yang muncul. Hal ini karena UDP merupakan protokol connectionless yang tidak membuka, memelihara, dengan mengakhiri suatu koneksi. Sedangkan TCP merupakan protokol yang diperlukan dalam membangun sebuah koneksi untuk pertukaran data. Source port yang digunakan pada TCP adalah port 55077 dan destination port yang digunakan adalah port 80. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.